puncak usaha kita itu namanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Wis sahebatnya sampean usaha, ujungnya berserah diri. Tidak ada kekuatan kecuali darinya, dari Allah. Makanya Asmaul Husna itu nek diwaca dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan dalam rangka yang lain. Memuji, menyanjung keagungan Allah agar kita senantiasa melekat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah membiarkanmu seorang diri dan Tuhan tidak pernah menelantarkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Amin. Bapak Ibu, kita sampai di ayat yang ke 107 surah Al-Isra. 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Qul, katakan wahai Muhammad, aminu, berimanlah kamu sekalian, bihi, dengannya. Jadi Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, dibacakan dengan pelan-pelan supaya bisa untuk diresapi, bisa ditirukan, bisa dimengerti. Kemudian kalau sudah ngerti, kul aminu bihi, katakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Aula, atau tidak, tu'minu, kalian beriman. Nah, coba ya, katakanlah kepada mereka, berimanlah kalian dengannya, atau tidak kalian beriman. Jadi artinya wis dikandani kok ngeyel wae, wis diwacane kalem-kalem, ya tetep isek orang ngerti karepe, karena kedengkian yang ada di dalam hati. Pokoknya nek wong iku wis ora seneng, mbok dikai apa wae, iku ora iso nrimo. Katakan seperti itu, berimanlah kalian dengannya atau tidak kalian beriman. Inna, sesungguhnya alladzina, orang yang mereka yang utu telah didatangkan mereka al-ilma, akan ilmu, min, dari qabli, sebelum hi-nya Al-Qur'an. Dadi biyen iku ana wong sing wis dikai ilmu, ya, sadurunge Al-Qur'an. Idza, apabila yutla, dibacakan alaihim, atas mereka, apa, ilmu. Wong iku nek duwe ilmu, ya ta, sadurunge Quran biyen kuwi diturunkan, Allah sudah menurunkan banyak kitab, ya ta. Di antaranya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ya ta.
Jadi orang-orang terdahulu sebelum Quran diturunkan dan dijelentrehkan, dibacakan kepada mereka, itu ada kelompok yang punya ilmu. Nah, orang yang punya ilmu itu ketika dibacakan bagi mereka ayat-ayat Allah yang difirmankan itu, yakhiruna, mereka itu ndelosor. Apa ndelosor ya? Tersungkur atau menyungkurkan diri lil adqani, bagi adqan, dakon, apa ini, apa ini, janggut ya. Dia menundukkan, menyungkurkan janggutnya sujadan, dengan cara bersujud. Nah, jadi orang kok ndangak ngene diwacakno ayat Allah ki banjur dingkluk dan sujud. Nah, dingkluk dan sujud. Aikul, katakan wahai Muhammad, likufari Makkah, kepada orang-orang kafir di kota Makkah, aminu bihi, berimanlah kalian bihi dengan Al-Quran, atau la tidak tu'minu, kalian beriman, tahdidul lahum, sebagai peringatan ya. Tahdid, ungkapan dimaksud sebagai peringatan, sebagai ancaman lahum, buat mereka. Jadi ini wis dikei argumen, dikasih narasi yang persuatif dengan gaya bahasa yang tinggi, di mana manusia dibebaskan untuk tidak terbelenggu oleh kesyirikan. Wong bertuhan kok nanggone patung sing digawe dhewe, disembah dhewe, mari ngono dipangan dhewe. Soalnya patungnya digawe teko bagian panganan-panganan. Agar kita selamat, mari kita bikin patung. Apa patung? Patung-patung itu, mbok patung toko ya patung opo gitu ya, sakarepe bayangan dia. Terbuat dari ragam bahan pangan. Wah, supaya kita itu dilindungi, diayomi oleh Sang Hyang, gitu. Kenapa kok disebut tu'minu bihi aw la tu'minu? Wis percaya gak percaya karepmu, gitu. Tapi tak kei alasan, innalladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan pengetahuan dari sebelum ini, sebelum Quran diturunkan, ay qabla nuzulihi, sebelum Al-Quran diturunkan, wa hum mu'minuna, dan mereka itu sudah beriman, ahlul kitabi, dan mereka itu adalah ahli kitab. Jadi ahli kitab biyen iku ana sing wis percaya ing dalam kitab ing Gusti Allah, ya Taurat, ya Injil, ya Zabur, ya. Mereka diberi pengetahuan oleh Allah sebelum Quran ini diturunkan. Yang sekarang kamu, orang-orang Mekah, orang-orang Mekah itu orang yang tidak mendapatkan, itu hebatnya ya. Jadi di zaman jahiliyah, di zaman qoblal Islam, sadurunge Islam diturunkan oleh Allah, sebelum Quran turun, situasi kehidupan semesta ini ada hegemoni antara Romawi dengan Persia. Jadi imperium terbesar, ya, kekuasaan terbesar di belahan bumi, ya, itu adalah peradaban Romawi dan peradaban Persia. Byzantium, Konstantinopel, ya. Jadi ada kekaisaran yang luar biasa. Nah, kebetulan Mekah itu daerah kosong. Mekah itu daerah yang tidak dikuasai oleh Imperium Romawi ataupun Persia. Dia daerah otonom. Mergone nang kono nggone Brahmacala gitu. Di situ tempat orang yang tidak tercerahkan. Nggone dedengkote, nek cara kene ngono ya penjahat-penjahat kira-kira ngono. Dedengkote orang-orang yang memang daerah Mekah itu tidak tersentuh, ya, oleh imperium itu, tidak terjajah, tidak terkuasai. Daerah otonom, merdeka, sakarepe dhewe,
membuat tata kelolanya itu, ngatur uripe dhewe. Nah, diberitahukan kepada mereka itu sebelum Quran ini turun, berarti mereka dalam keadaan yang tidak tersentuh oleh budaya lain. Sebelum Quran itu turun, sudah ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang itu menjadi sumber pengetahuan bagi mereka yang beriman dengan kitab itu. Faida yutla alaihim, apabila dibacakan atas mereka, yakhiruna lil adqani sujatan, mereka kemudian menundukkan dagunya, kepalanya, lalu dia bersujud atas keagungan apa yang ia terima dari Tuhan itu. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yaquluna, dan mereka yang sujud tersungkur itu mengucap, subhana, maha suci, rabbina, Tuhan yang mengatur hidup kami. Inna sesungguhnya kana ada waktu rabbina, janji Tuhan kami itu lamaf'ula, sungguh akan terjadi, sungguh akan dipenuhi, sungguh akan dikerjakan. Ayawayakuluna, yakni mereka itu mengatakan subhana rabbina, maha suci Tuhan yang mengatur hidup kami. Tanziha lahu an khalfil waqti, yakni dengan cara Tuhan kami tidak akan pernah menyelisihi terhadap janji yang sudah dibuat-buat kami. Ya. Jadi mereka tanzihan dengan cara memahasucikan kepada Tuhan yang mengatur hidupnya dari penyelisihan akan janji yang sudah disampaikan kepadanya. Ya. Mereka yakin betul bahwa Tuhannya itu tidak akan menyalahi terhadap apa yang sudah difirmankan. Kalau yang melakukan kebaikan dengan cara beriman dan menegakkan apa yang ada di dalam wahyunya, maka dia akan mendapatkan apresiasi kebaikan dan kebahagiaan serta keselamatan. Sedangkan yang mengingkari, yang menentang, melawan, melanggar terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan mereka di dalam wahyunya, maka dia akan mendapatkan siksa dan derita, bahkan berkepanjangan. Siksanya tidak habis-habisnya. In, lafadz in mukhaffafatun, itu dibaca ringan. In, bukan inna, tapi in gitu aja, karena dia masuk dalam kalimat fi'il. Berikutnya adalah kalimat fi'il. Tapi kalau inna itu masuk berikutnya adalah kalimat isim. In itu masuk ke fi'il, kana itu fi'il. Tapi kalau inna masih inna wa'da rabbina kana lamaf'ula. Tapi dengan in maka kana menjadi di depan. Itu sigot belajar bahasa Quran seperti itu. Dibaca ringan. Karena ada waktu Rabbina, janji Tuhan kami, ay binuzulihi, dengan diturunkannya Al-Quran ini, wa bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bisa perutusan dibangkitkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, la maf'ula, sungguh akan dikerjakannya. Dadi ngene, nek awakmu pancene ora percaya utawa percaya dengan Al-Qur'an iki, wong-wong biyen niku sing wis dikai ilmu, sing duwe ilmu pengetahuan, sing teko Gusti Allah, iku padha ngerti bahwa akan ada seorang nabi yang dibangkitkan di akhir zaman yang namanya Ahmad. Di dalam
Injil Tauratnya, kemudian dia Ahmad yakni Muhammad itu akan membawa wahyu Tuhan yang terakhir untuk membebaskan beban-beban belenggu-belenggu yang dipikul oleh manusia akibat tradisinya masing-masing. Jadi Islam itu menjadi ajaran yang tawasud, ajaran yang tengah, tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan, ajaran yang menanamkan ketegasan tetapi juga penuh dengan welas asih. Jadi ngono ya ngono tapi orang ngono tapi ya ngono, lembut dan fleksibelnya Islam itu luar biasa. Terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu puncak usaha kita itu namanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Wis sahebatnya sampean usaha, ujungnya berserah diri. Tidak ada kekuatan kecuali darinya, dari Allah. Makanya Asmaul Husna itu nek diwaca dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan dalam rangka yang lain, memuji, menyanjung keagungan Allah agar kita senantiasa melekat. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak pernah membiarkanmu seorang diri dan Tuhan tidak pernah menelantarkanmu. Kita mohon pada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi namanya kafi mazidah. Ya Rabbana kal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa al-mustanik. Ya Ghani Hamid ya Mu'id ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Al-ghanina bi khalqin karim mutahatika masyiatik wa bi fadlika aman siwaka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamah was sa'adah fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Wa li ikhwana sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lana rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.